Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retifa Bangun, Stambuk A41818073, kelas B, mata kuliah Manajemen Kelas, Prodi PG PAUD angkatan 18. Kemudian di sini saya akan menjelaskan arti dari manajemen kelas. Manajemen kelas merupakan usaha guru untuk menata dan mengatur tata laksana kelas, diawali dari perencanaan kurikulum, penataan prosedur dan sumber belajar, pengaturan lingkungan kelas, memantau kemajuan siswa, dan mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul di kelas. Selanjutnya di sini juga saya akan menjelaskan adapun pendekatan dalam manajemen kelas. Pertama, pendekatan elektif. Nah, pendekatan elektif merupakan gabungan daripada dua pendekatan lain, yaitu pendekatan edukatif dan indukatif. Pendekatan elektif bermaksud pengajaran disampaikan menggabungkan semua atau sebagian daripada ciri-ciri sesuatu kaidah ke dalam kaidah yang baru. Pengajaran elektif amat penting dalam membantu meningkatkan kemahiran mengeja, juga kemahiran membaca dalam kalangan anak-anak. Nah, pendekatan elektif digunakan apabila sesuatu pengajar memerlukan guru menggunakan berbagai pendekatan, tidak hanya dengan penggunaan satu bidang pendekatan yang mirip kepada satu teori. Kemudian pendekatan otoriter. Nah, pendekatan otoriter adalah pendekatan memandang bahwa manajemen kelas sebagai suatu pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru. Pendekatan ini menempatkan guru dalam peranan menciptakan dan memelihara ketertiban di kelas dengan menggunakan strategi pengendalian. Tujuan guru yang utama ialah mengendalikan perilaku yang peserta didik. Guru bertanggung jawab mengendalikan perilaku peserta didik karena gurulah yang paling mengetahui dan berurusan dengan peserta didik. Nah, tugas ini dilakukan guru dengan menciptakan dan menjalankan peraturan dan hukuman. Guru otoriter bertindak untuk kepentingan peserta didik yang menerapkan disiplin yang tegas. Selanjutnya adalah ketiga, pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi adalah pendekatan yang memandang manajemen kelas sebagai proses pengendalian perilaku peserta didik. Nah, berbeda dengan pendekatan otoriter yang menekankan perilaku guru yang manusiawi, pendekatan intimidasi menekankan pada perilaku guru yang mengintimidasi. Bentuk-bentuk intimidasi itu seperti hukuman yang kasar, ejekan, hinaan, paksaan, ancaman, menyalahkan. Peranan guru adalah memaksa peserta didik berperilaku sesuai dengan perintah guru. Nah, selanjutnya pendekatan primisif. Pendekatan primisif adalah pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan siswa. Tema sentral dari pendekatan ini adalah apa, kapan, di mana, juga guru hendak membiarkan peserta didik bertindak bebas sesuai dengan apa yang diinginkan. Dalam pendekatan ini, guru memiliki peranan untuk meningkatkan kebebasan peserta didik, sebab dengan itu akan membantu pertumbuhan peserta didik secara wajar. Campuran tangan dari guru hendaknya diminimalisir karena guru berperan sebagai pendorong perkembangan potensi peserta didik secara penuh. Nah, kemudian selanjutnya pendekatan sosial emosional. Pendekatan sosial emosional dalam pembelajaran adalah suasana perasaan dan suasana sosial. Nah, di dalam kelas sebagai kesekelompok individu cenderung pada pandangan psikologis dan konseling. Menurut pendapat ini, pendekatan yang harmonis dan hubungan sosial yang positif. Suasana sosial emosional dalam hubungan sosial yang positif artinya adalah hubungan yang baik, yang positif antara guru dengan anak didik atau antara anak didik dengan anak didik. Selanjutnya itu adalah pendekatan proses kelompok. Pendekatan proses kelompok dikenal juga sebagai pendekatan sosial psikologis, didasarkan atas prinsip-prinsip yang dipilih dari psikologi sosial dan dinamika kelompok. Pokok-pokok pikiran pendekatan ini berlatar belakang anggapan dari sebagai berikut, yaitu kegiatan sekolah berlangsung dalam suasana kelompok, yaitu kelompok kelas. Tugas pokok guru ialah mengembangkan dan mempertahankan suasana kelompok kelas yang efektif dan produktif.
Kemudian, kelompok kelas adalah suatu sistem sosial yang memiliki ciri-ciri sebagaimana dimiliki oleh sistem sosial lainnya. Nah, selanjutnya pendekatan pengubahan perilaku. Pendekatan pengubahan perilaku itu didasarkan pada prinsip psikologis behaviorisme. Prinsip utama yang mendasari pendekatan ini adalah perilaku yang merupakan hasil proses belajar. Prinsip ini berlaku bagi baik perilaku yang sesuai maupun perilaku yang menyimpang. Nah, pendekatan perubahan tingkah laku dibangun atas dua anggapan dasar, ya, ada 4. Itu proses yang perlu diperhitungkan dalam belajar bagi semua orang yang pada segala tingkat umur dan dalam segala keadaan. Proses belajar itu sebagian atau seluruhnya dipengaruhi oleh kejadian-kejadian yang berlangsung dalam lingkungan. Dengan demikian, proses kelompok menguasai dan menerapkan 4 proses yang telah terbukti. Baik kaum behavioris merupakan mengontrol tingkah laku manusia, yaitu penguatan positif, memberikan stimulus positif berupa ganjaran atau pengujian terhadap perilaku atau hasil yang memang diharapkan. Penghukuman dengan segera perilaku peserta didik yang dikehendaki menghentikan perilaku respon terhadap suatu perilaku peserta didik yang semula dilakukan dengan respon, dan penguatan negatif penindasan laku yang tidak disukai, biasanya berupa hukuman yang selalu diberikan kepada peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan buku masak. Pendekatan buku masak merupakan sebuah pendekatan manajemen kelas yang berupa serangkaian daftar dan petunjuk tentang apa yang hendak dilakukan dan tidak dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di kelas. Dalam hal ini, guru menentukan resep yang dilakukan setelah mempelajari kondisi aktual di kelas, termasuk kebutuhan dan karakteristik sebagai keterangan tentang cara bagaimana mengelola suatu kelas. Resep tersebut terwujud dalam berbagai aturan kelas yang dibuat dan disepakati secara bersama. Dengan demikian, pendekatan resep dapat diartikan sebagai pandang guru yang berasumsi pada kelas dapat dikelola dengan berbagai baik melalui pembuatan dan penerapan aturan kelas. Nah, yang terakhir pendekatan instruksial. Pendekatan instruksial adalah pendekatan yang mendasarkan kepada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat atau mencegah timbulnya sebagian besar masalah manajerial kelas. Para penganjur pendekatan instruksial dalam manajemen kelas cenderung memandang perilaku instruksial guru mempunyai potensi mencapai 2 tujuan utama manajemen kelas, yaitu pertama, mencegah timbulnya masalah manajerial, kedua, memecah masalah manajerial kelas. Dan contoh adalah peran guru dalam merencanakan dengan teliti pelajaran yang baik, kegiatan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap peserta didik. Ya, mungkin itu saja yang saya dapat saya jelaskan dari 9 pendekatan yang ada di manajemen kelas. Ya, sekian dan terima kasih.